Air laut di Pantai Ancol, Jakarta Utara, meluap hingga mencapai area jalan. Di balik hiruk-pikuk kota metropolitan ini, Jakarta menyimpan kisah yang menyayat hati. Kota yang pernah dijuluki permata Asia ini perlahan-lahan terbenam ke dalam pelukan laut. Fakta menunjukkan bahwa 40% wilayah Jakarta, terutama di bagian utara, sudah berada di bawah permukaan laut. Ancaman ini diperparah oleh eksploitasi air tanah yang tak terkendali dan tekanan dari pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang terus menjulang tinggi. Jakarta tenggelam dengan laju 5 hingga 20 cm per tahun, jauh lebih cepat dibandingkan kenaikan permukaan laut global yang rata-rata hanya 12 cm per tahun. Kombinasi dari dua faktor ini membuat wilayah pesisir Jakarta menjadi area yang sangat berisiko. Sebuah studi bahkan memperkirakan bahwa hingga tahun 2050, sekitar 110,5 km daratan Jakarta akan hilang akibat banjir pesisir. Kota yang dulunya menjadi simbol modernitas Indonesia, kini berubah menjadi zona rawan bencana. Ironisnya, salah satu penyebab utama masalah ini adalah sistem penyediaan air bersih yang buruk. Hanya sekitar 25% rumah tangga di Jakarta yang terlayani oleh sistem air bersih, sementara sisanya bergantung pada sumur bor untuk mendapatkan air tanah. Pada tahun 1998, terdapat lebih dari 3.600 sumur bor di kota ini, dan jumlahnya terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Eksploitasi air tanah yang berlebihan ini menyebabkan penurunan muka tanah yang signifikan. Selain itu, Jakarta juga menghadapi masalah dengan infrastruktur airnya. Kota ini memiliki 13 sungai yang mengalir melintasi wilayahnya. Namun sistem drainase dan pengelolaan airnya tidak mampu mengatasi volume air selama musim hujan. Akibatnya, banjir menjadi pemandangan yang biasa, terutama di bulan Januari saat curah hujan mencapai puncaknya. Banyak warga yang harus hidup dalam ketidakpastian setiap musim hujan tiba, sering terpaksa mengungsi meninggalkan rumah mereka yang terendam air. Banjir tidak hanya menghancurkan properti, tetapi juga membawa berbagai masalah kesehatan seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan akibat air yang tercemar. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah meluncurkan proyek ambisius bernama National Capital Integrated Coastal Development. Inti dari proyek ini adalah pembangunan Giant Seawall, sebuah tanggul raksasa yang dirancang untuk melindungi Jakarta dari serangan air laut. Desain tanggul ini tidak hanya fungsional, tetapi juga simbolis, berbentuk seperti Garuda, lambang kekuatan bangsa. Proyek ini mencakup pembangunan laguna besar di belakang tanggul untuk menampung aliran air dari 13 sungai, dengan anggaran lebih dari 500 triliun rupiah. Proyek ini juga menjanjikan transformasi pesisir Jakarta menjadi waterfront city modern, dengan perumahan, area hijau, dan infrastruktur canggih. Namun, realisasinya jauh dari harapan. Hingga kini, hanya tanggul sepanjang 46 km yang berhasil dibangun. Tanggul ini dirancang tidak hanya untuk melindungi kota dari banjir, tetapi juga untuk menciptakan peluang baru dalam pengelolaan air dan pembangunan perkotaan. Jika berhasil, proyek ini bisa menjadi model bagi kota-kota lain di dunia yang menghadapi tantangan serupa. Namun, jalan menuju keberhasilan penuh dengan rintangan. Proyek ini tidak luput dari kritik. Aktivis lingkungan dan komunitas nelayan menentang proyek ini karena dampaknya terhadap ekosistem laut. Pembangunan tanggul dan 17 pulau buatan yang direncanakan dapat merusak terumbu karang, mencemari air laut, dan menghancurkan habitat laut. Forum Indonesia untuk Lingkungan Hidup dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyatakan bahwa proyek ini juga menghadapi masalah sosial, karena banyak nelayan tradisional yang kehilangan mata pencaharian mereka akibat terganggunya area penangkapan ikan. Proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta juga penuh kontroversi. Dari 17 pulau yang direncanakan, hanya 4 yang telah dibangun. Meskipun proyek ini menjanjikan banyak hal, seperti pengembangan wilayah baru dan peningkatan ekonomi, pertanyaan tentang keadilan sosial dan dampak lingkungan tetap menjadi perdebatan. Banyak yang bertanya-tanya apakah manfaat yang dijanjikan sepadan dengan risiko yang harus ditanggung. Di tengah tantangan ini, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Proyek ini, yang dikenal sebagai Nusantara, dirancang untuk mengurangi tekanan pada Jakarta dan menciptakan pusat pemerintahan yang lebih tahan terhadap bencana. Kalimantan dipilih karena lokasinya yang bebas dari ancaman gempa bumi, tsunami, dan gunung berapi. Namun, memindahkan ibu kota bukanlah tugas yang mudah.
Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya negara, dan meninggalkannya tanpa solusi permanen bukanlah pilihan. Pemindahan ibu kota memunculkan tantangan baru. Bagaimana memastikan bahwa perpindahan ini tidak mengabaikan warga Jakarta yang masih harus menghadapi banjir setiap tahun? Selain itu, biaya besar yang dikeluarkan untuk membangun Nusantara juga menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pemerintah dalam menangani masalah di ibu kota lama. Apakah Jakarta akan menjadi Atlantis berikutnya? Jakarta berada di persimpangan jalan, dengan ancaman banjir, tenggelamnya daratan, dan tantangan sosial yang kompleks. Masa depan kota ini tampak suram. Apakah proyek seperti Giant Seawall cukup untuk menyelamatkan Jakarta, ataukah kota ini akan menyerah pada lautan? Pilihan ada di tangan kita, tetapi waktu terus berjalan. Setiap keputusan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Jakarta dapat bertahan atau harus menyerah pada alam. Selain masalah banjir dan penurunan tanah, Jakarta juga menghadapi tantangan lingkungan lainnya, seperti polusi udara dan sampah plastik yang menumpuk di sungai-sungainya. Sungai Ciliwung, yang membelah kota, seringkali menjadi simbol dari masalah lingkungan Jakarta. Sungai ini tidak hanya menjadi tempat pembuangan sampah, tetapi juga tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Upaya pembersihan dan normalisasi sungai telah dilakukan, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Polusi udara di Jakarta juga semakin parah, terutama akibat emisi kendaraan bermotor dan industri. Menurut data Air Visual, Jakarta seringkali masuk dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal ini berdampak serius pada kesehatan warga, terutama anak-anak dan lansia, yang rentan terhadap penyakit pernapasan. Di tengah semua tantangan ini, peran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi semakin penting. Kesadaran akan pentingnya daur ulang, pengurangan sampah plastik, dan konservasi air perlu ditingkatkan. Beberapa komunitas lokal telah memulai inisiatif untuk membersihkan sungai dan pantai, serta mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga lingkungan. Namun, upaya ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih tegas dan berkelanjutan. Meskipun masa depan Jakarta tampak suram, masih ada harapan untuk perubahan. Proyek-proyek seperti Giant Seawall dan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi tekanan pada Jakarta. Namun, keberhasilan proyek-proyek ini sangat bergantung pada komitmen politik, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Jakarta perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi masalah lingkungannya. Ini termasuk pengelolaan air tanah yang lebih baik, peningkatan sistem drainase, dan pengurangan emisi karbon. Kota ini juga perlu mempertimbangkan solusi berbasis alam, seperti restorasi mangrove dan hutan kota, yang dapat membantu mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kualitas udara. Untuk mengatasi masalah kompleks yang dihadapi Jakarta, diperlukan kolaborasi multisektoral yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam menangani krisis lingkungan dan sosial yang melanda kota ini. Swasta, misalnya, dapat berperan dalam mendanai proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan atau mengembangkan teknologi inovatif untuk pengelolaan air dan limbah. Sementara itu, akademisi dapat memberikan penelitian dan rekomendasi berbasis data untuk mendukung kebijakan yang efektif. Masyarakat sipil, termasuk LSM dan komunitas lokal, juga memainkan peran kritis dalam mengadvokasi hak-hak warga dan memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat kecil. Misalnya, nelayan tradisional yang kehilangan mata pencaharian akibat proyek reklamasi perlu diberi solusi alternatif, seperti pelatihan keterampilan baru atau bantuan ekonomi. Teknologi dapat menjadi alat penting dalam mengatasi masalah Jakarta. Sistem pemantauan banjir berbasis IoT atau Internet of Things dapat membantu memprediksi dan mengelola banjir dengan lebih efektif. Sensor yang dipasang di sungai dan saluran air dapat memberikan data real-time tentang ketinggian air, sehingga memungkinkan respons yang lebih cepat saat banjir mengancam. Selain itu, teknologi pengolahan air limbah yang canggih dapat membantu mengurangi pencemaran sungai dan laut. Sistem ini dapat mengubah air limbah menjadi air bersih yang dapat digunakan kembali untuk irigasi atau kebutuhan non-konsumsi lainnya. Energi terbarukan, seperti panel surya dan turbin angin, juga dapat mengurangi ketergantungan Jakarta pada bahan bakar fosil yang berkontribusi pada polusi udara. Salah satu kunci untuk mengatasi masalah lingkungan Jakarta
adalah pendidikan dan kesadaran lingkungan. Warga Jakarta perlu memahami dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau menggunakan air tanah secara berlebihan. Jakarta tidak sendirian dalam menghadapi masalah banjir dan penurunan tanah. Beberapa kota di dunia telah berhasil mengatasi tantangan serupa dengan solusi inovatif. Misalnya, Rotterdam di Belanda telah mengembangkan sistem pengelolaan air yang canggih, termasuk tanggul, waduk, dan ruang hijau yang dirancang untuk menyerap air saat banjir. Kota ini juga memanfaatkan atap hijau dan taman vertikal untuk mengurangi limpasan air hujan. Di Tokyo, Jepang, pemerintah membangun sistem drainase bawah tanah raksasa yang mampu menampung jutaan meter kubik air saat banjir. Proyek ini memakan waktu lebih dari 20 tahun dan membutuhkan investasi besar, tetapi hasilnya sangat efektif dalam melindungi kota dari banjir. Jakarta dapat belajar dari keberhasilan kota-kota ini dan mengadaptasi solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Namun, hal ini membutuhkan komitmen jangka panjang dan kesiapan untuk berinvestasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan. Pemuda memiliki peran penting dalam membentuk masa depan Jakarta. Sebagai generasi yang akan mewarisi kota ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Jakarta tetap layak huni di masa depan. Komunitas pemuda dapat menjadi agen perubahan dengan menginisiasi proyek-proyek lingkungan, seperti penanaman mangrove, pembersihan sungai, atau kampanye pengurangan sampah plastik. Selain itu, pemuda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan kesadaran lingkungan. Platform media sosial dapat digunakan untuk menggalang dukungan, mengedukasi publik, dan mendorong aksi kolektif. Hackathon atau kompetisi inovasi juga dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk mengembangkan solusi kreatif bagi masalah Jakarta. Masa depan Jakarta masih dipenuhi dengan ketidakpastian. Di satu sisi, ada harapan bahwa proyek-proyek besar seperti Giant Sea Wall dan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dapat mengurangi tekanan pada kota ini. Di sisi lain, tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks membutuhkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan proyek infrastruktur besar untuk menyelesaikan masalahnya. Pendekatan yang integratif, yang melibatkan pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi teknologi, diperlukan untuk menciptakan kota yang lebih tangguh. Selain itu, keterlibatan aktif warga dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan juga sangat penting untuk memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Jakarta berada di persimpangan jalan. Kota ini bisa menjadi contoh sukses dalam mengatasi tantangan lingkungan dan sosial, atau ia bisa menjadi peringatan tentang apa yang terjadi ketika kita mengabaikan keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. Pilihan ada di tangan kita semua, pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan warga biasa. Setiap tindakan kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat air, atau berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara kolektif. Jakarta adalah kota kita, dan masa depannya tergantung pada bagaimana kita merawatnya hari ini. Mari bersama-sama membangun Jakarta yang lebih hijau, lebih bersih, dan lebih tangguh untuk generasi mendatang. Dengan pembahasan video ini, kita dapat melihat bahwa solusi untuk masalah Jakarta tidak hanya terletak pada proyek-proyek besar, tetapi juga pada perubahan perilaku dan kolaborasi semua pihak. Jakarta memiliki potensi untuk bangkit dari tantangannya, tetapi hal ini membutuhkan komitmen dan aksi nyata dari semua pihak yang terlibat.